cepet banget nih. Ada apa sayang? Cepet banget ke kantor. Putri. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama kamu. Sayang, percuma dong kita ada di sini kalau pikiran kamu terus-terusan di kantor. Ya bisa kan aku nggak bilang sama HRD kalau hari ini aku nggak masuk. Aku nggak mau bikin mereka semua cemas di kantor. Ya karena aku juga nggak masuk. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus kerja dari sini. Iya tetap aja sayang, kan aku pinginnya kamu tuh fokus sama aku. Ya habisnya mau gimana dong sayang. Aku tetap akan selalu fokus sama kamu. Tapi kan kita harus realistis. Aku juga harus kerja. Ya at least salah satu dari kita emang harus kerja. Sayang, bukan maksud aku kayak gitu. Maaf ya kalau aku salah ngomong. Aku harus bisa secepatnya cari pekerjaan. Aku nggak mau nyusahin Putri. Putri! 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 Kamu siapa ya? Saya teman kantornya Putri. Hari ini Putri nggak masuk kantor dan dia nggak ngasih kabar, makanya saya mau ngecek sini. Nggak ada tuh yang namanya Putri di sini. Jadi mending kamu nggak usah cari-cari Putri lagi deh, oke? Cari siapa, Mas? Saya cari Putri, tapi kata perempuan ini Putri nggak tinggal di sini. Ya, maafin kalau anak saya, kalau bicara agak seenaknya. Siapa nama kamu? Jody. Iya. Saya teman kantornya Putri. Hari ini Putri nggak masuk kantor dan nggak ngasih kabar sama sekali, makanya saya ngecek sini. Takutnya ada apa-apa. Jo? Iya, Pak Bos. Putri hari ini ke kantor, kan? Iya, ke kantor. Coba saya telepon dulu ya. Halo Pak. Halo, Put. Hari ini kamu ke kantor, kan? Ada teman kamu nyariin lo di sini. Temen aku siapa Pak? Siapa nama lo? Saya Jody. Oh, Jody. Aduh ngapain juga sih Jody pakai ke rumah segala. Jody lagi. Sekarang kamu lagi di mana? Kenapa kamu gak masuk kantor? Emang awalnya itu aku mau masuk kantor Pak. Tapi tiba-tiba pangeran bawa aku ke hotel. Karena dia bilang kita belum sempat honeymoon, jadi staycation di hotel. Oh iya, oke, take your time. Tapi sebaiknya kamu kabarin ke teman kamu, ya? Iya Pak, nanti aku kabarin ke Pak Jody kalau hari ini aku nggak masuk kerja. Pantes aja dari kemarin semangat kerjanya. Partnernya ganteng gini. Untung aja teleponnya nggak di speaker. Kalau pangeran dengar kan nggak enak. Ya udah, salam sama pangeran ya. Maaf ya. Ya, jadi begini, Putri kemarin itu ada sedikit insiden, dia gagal honeymoon, jadi suaminya sekarang mau ajak dia staycation gitu di hotel. Jadi maaf dia kalau nggak ngabarin kamu ya. Ya saya sebagai ayahnya kan setuju-setuju aja kalau mereka kan gagal honeymoon jadi staycation bareng-bareng. Nggak apa-apa ya. Dia kira perusahaannya sendiri kali ya. Seenak jidat kesana kesini. Pakai alasan honeymoon lagi. Mel? Mending kamu kasih tahu HRD kamu deh, pecat aja Putri. Daripada punya karyawan seenak jidat, nanti nyesel loh. Mel, no,
Yang penting saya udah dapat kabar tentang Putri. Sayang, bilang deh ya sama partner kamu itu jangan centil-centil jadi orang. Bisa-bisanya ke rumah kamu. Udah tahu kamu udah punya suami. Aku yakin deh, pasti dia punya niat terselubung di balik ini semua. Ya aku salah juga, karena aku nggak ngabarin kantor kalau hari ini aku nggak masuk. Ya, tetap aja sayang, I don't like it. Ya halo? Halo Pak, saya minta maaf ya Pak, karena saya nggak masuk dan saya nggak ngabarin juga kalau saya hari ini nggak masuk. Oke. Sumpah demi apa dia cuma jawab oke doang? Sayang, ya udah gini deh. Daripada kita ada di sini, tapi pikiran kamu terus-terusan soal pekerjaan, soal kantor, mendingan aku anterin kamu ke kantor sekarang, yuk. Ih kok kamu kayak gitu sih? Ya kan aku masih mau di sini sama kamu. Udahlah sayang, nggak apa-apa. Kita ke kantor aja biar aku anterin. Lagian maafin aku ya kalau aku egois maksain kita ada di sini. Sekarang kita ke kantor ya. Kok pangeran jadi baper sih? Padahal kan aku udah bilang kalau aku masih mau di sini sama dia. Ayo kita ke kantor sekarang. Aku anterin. Ayo, Iya. ayo. Ya ayo. Ini lantainya rata loh sebenarnya, kok kamu jalannya sengklek sih? Ntar bapak akan tahu kalau suatu hari bapak juga tabrakan. Amit-amit kamu ngomongnya. Bisa Pak Regar nggak ngerti. Iya tapi udah. Duduk. Din. Pelan. Pak Regar, Gimana sih, Din? Din. Pak, ini gimana sih Pak? Din, Pak, angkat Din. berat Pak Regar. Pak, ini Makanya Pak Regar juga jangan gitu loh. Aduh, Pak. Aduh, salah. Pelan. Putar ke sana, Ya Din. lagian bapak juga ngapain narik-narik. Sini. Nah, kepalanya. Yuk. Ya berat Pak. Maaf ya. Ini kena kepalanya. Pak Regar, saya kan baru sembuh. Kalau kebanyakan bercanda saya jadi ngantuk. Nah, kamu istirahat aja dulu di sini ya. Saya nunggu di luar nanti. Pak. Oke, ini kurang. Pak, Saya mau geser. turunin Pak. Kurang ke tengah, Jo. Kurang ke tengah. Tapi pelan-pelan Pak. Udah Pak. Biar saya aja ya. Ya, kamu jaga di sini ya. Iya, oke siap. Ingat tapi awas loh jangan macam-macam. Ini tuh kamar. Iya, saya juga tahu. Dah. Baby Kriwil, ingin tidur di sini dong. Jo, kamu jangan macam-macam, lagi sakit juga. Prince. Pak Regar gimana keadaan Gio? Jo baru aja masuk kamar. Saya bilang sama Jo dia harus istirahat biar cepat pulih. Pak Regar, tapi untuk sementara boleh kan saya nunggu di sini? Soalnya jujur saya nggak tahu mau kemana lagi. Ya elah, Prince kayak rumah siapa aja. Ya boleh lah. Duduk, Prince. Kenapa, Prince? Kamu kok kelihatannya nggak semangat gitu? Did you and Putri just fight? Enggak kok Pak Regar. Ya, memang saya bisa merasakan kamu pasti keberatan. Berat buat kamu untuk melihat sekarang kenyataannya Putri bekerja. Tapi ya mau dibilang apa, memang itu kondisinya, Prince. Kamu harus merelakan Putri untuk bekerja. Iya, saya paham sih Pak Regar. Kalau soal itu emang saya bersyukur. Tapi gimana ya Pak Regar? Jujur, saya tetap merasa bersalah. Karena gimana pun juga kan saya suaminya. Harusnya kalau kantor saya nggak kebakaran, saya yang masih kerja. Dan Putri nggak perlu banting tulang capek-capek kerja kayak sekarang. Ya tapi kan kondisi sekarang ini memang mengharuskan Putri untuk bekerja. Di saat kamu susah, Putri malah dapat kerjaan cakep. Saya ngerti deh, berat memang buat kamu. Apalagi kalian kan pasangan baru ya, lagi hot-hotnya. Begitu ditinggal dikit, langsung berasa kangen. Langsung, nih. Langsung nelpon ya kan.
Ya, tapi mau dibilang apa, Prince? Kenyataannya seperti itu. Nah, Prince, kamu nggak ada niatan untuk ngelamar kerja di perusahaan orang gitu? Dengan begitu kan kamu punya penghasilan, jadi kamu nggak merasa bersalah lagi sama Putri. Iya, saya udah nanya sih Pak Regar ke beberapa teman saya. Tapi saya belum tenang kalau saya belum tahu yang sebenarnya tentang kebakaran di kantor saya. Nggak tenang aja ngelepasnya gitu loh Pak Regar. Ya, kan kamu bisa ngusut itu sambil kerja gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Ya kan, yang penting kamu ada kerjaan. Lagian kan kamu sekarang udah jadi kepala keluarga loh, Prince. Kamu punya tanggung jawab besar loh terhadap istri kamu, nanti apalagi kalau ada anak-anak kamu. Jadi kamu harus punya penghasilan, Prince. Pangeran, Pak Regar, Gio udah inget nomor platnya. Udah inget. Iya makanya, yuk, sana lagi yuk. Prince. Semua udah siap? Siapa? Selamat siang semua. Pasti ini dari Pak Jody deh. Udah telat nggak minta maaf. Saya minta maaf Pak, karena saya terlambat dan gak ada kabar. Saya tahu saya salah, tapi saya janji hal itu nggak akan terulang lagi. Nggak apa-apa Bu Putri. Namanya juga masih baru di sini, jadi masih banyak perlu adaptasi. Lagian semua kerjanya Mbak Putri udah di-handle semua sama Pak Jody kok. Pak, kenapa sih Bapak ngerjain semua tugas saya? Kayaknya itu tugasnya belum urgent juga deh. Udah nggak usah dibahas. Mendingan kamu ikut saya meeting di cafe siaran. Meeting, Pak? Loh, di jadwal kayaknya hari ini nggak ada meeting deh, Pak. Saya nggak siapin apa-apa loh. Saya juga nggak siapin presentasi apa-apa. Emang nggak bisa dimundur aja, Pak, meetingnya? Kita ini karyawan, bukan big boss yang bisa ngerubah jadwal meeting seenaknya. Mungkin di perusahaan bekas suami kamu itu kamu bisa ngatur segalanya, tapi di sini enggak. Bapak tahu dari mana? Pak, Bapak tahu dari mana? Pak Jody tahu dari mana kalau saya pernah kerja di perusahaan suami saya? Nggak usah dibahas. Dan kamu siapin berkas untuk presentasi nanti. Itu yang jauh lebih penting.